Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel saya Arianto Learning. Kita masih membahas bahasa pemrograman Python. Sebelumnya kita sudah mencoba beberapa program yang lain selain Java, ada Pascal, ada PHP. Lalu kita coba juga di Python. Kalian bisa lihat di sana kemudahan dari bahasa pemrograman Python yang dalam penulisan bahasa pemrogramannya tidak sulit, cukup mudah untuk kita pelajari. Nah, kita lanjut kembali di pembelajaran kali ini untuk pemrograman dasar Python. Kemarin sebelumnya kita mencoba mencetak sebuah kalimat hello world dengan cukup mudahnya menggunakan program Python seperti ini, print buka kurung kutip hello world ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, pada pemrograman Python ini untuk variabel, sebagai contoh saya coba x, variabel x adalah 2. Lalu akan coba saya print untuk variabel x. Nah, kita lihat hasilnya. Hello world, spasi di bawahnya ada angka 2. Maka variabel x tadi sudah saya cetak dengan angka 2. Ya, variabel ini dalam penulisan variabel itu bebas, tapi tidak boleh ada spasi ketika menuliskan variabel. Contoh misalnya saya menulis ini rata spasi rata-rata, variabel rata-rata. Ini kalau kita menggunakan spasi di sini, maka program ini akan terbaca error seperti ini. Kita harus menggunakan sebuah tanda underscore untuk menggabung sebuah teks ini. Jadi kalimat variabel ini bebas, bisa kalian gunakan apa saja. Yang terpenting adalah ketika membuat sebuah variabel ini harus menggunakan underscore untuk menggabung dua buah kata. Kalau hanya satu kata tidak perlu. Nah, ini contoh ya. Saya akan coba contohkan lagi untuk input data pada program Python. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini variabel x integer int ya, buka kurung input, buka kurung lagi kutip 2, masukkan nilai x. Untuk teks yang berwarna biru ini adalah kalimat, sebuah kata penjelasan saja. Kalau tanpa teks ini, maka nanti ketika program kita sudah jadi, itu si pengguna akan bingung membaca program kita. Nah, nanti kita coba ya. Integer ini int ini untuk bilangan bulat 10, 20, 100 gitu. Sementara yang variabel y float itu untuk bilangan desimal 10,5, 11,5 dan seterusnya. Sementara kalau str variabel z sama dengan str itu untuk string, yaitu input berupa teks ya. Misalnya masukkan nama ya, seperti itu. Nah, nanti kita coba print x, print y, dan print z. Kita akan coba program ini. Masukkan nilai 10 seperti ini. Masukkan nilai y. Nah, ini bisa kita masukkan data berupa desimal tapi menggunakan titik. Lalu masukkan nilai z, ini string, jadi untuk input nama Budi. Nah, coba kita cetak. Hasilnya seperti ini ya. Nah, jangan salah ya, int integer, float, dan str itu untuk input datanya. Jangan sampai salah. Nah, di sini bisa kalian lihat hasilnya, masukkan nilai x. Nah, ini hanya teks saja, harus diberikan tanda kutip 2. Nah, ini karena program yang kita install tadi ada iklan-iklan yang muncul ketika kita output atau kita running programnya. Nah, yang teks berwarna biru ini hanya untuk menjelaskan inputnya. Kalau tanpa ini, maka di program itu tidak ada penjelasan, jadi nanti
si pengguna akan bingung untuk menjalankan program kita. Saya contohin ya, misalnya tidak perlu ada kata masukan, ya hanya seperti ini aja. Kita coba. Nah, lihat program awalnya nggak ada pertanyaan, jadi kita langsung ketik saja 10 seperti ini. Baru yang kedua, karena saya kasih penjelasan tadi, ada pertanyaan, masukkan nilai Y. Lalu masukkan Z, nama. Nah, untuk yang baris pertama, karena saya tidak menggunakan penjelasan di dalam program saya, maka tidak ada kata masukkan nilai. Nah, kalian harus buat seperti yang di baris kedua, masukkan nilai X, supaya si pengguna program kita bisa mudah memahami program yang kita buat. Contoh yang lain, beberapa minggu sebelumnya kalian pernah mencoba membuat sebuah program segitiga menghitung luas segitiga. Nah, sekarang kita coba membuat program rumus persegi panjang. Nah, di sini dilihat baris pertama, print buka kurung kutip rumus persegi panjang. Ini saya hanya ingin mencetak judul programnya supaya ketika pengguna menggunakan program saya, dia bisa tahu, oh ini program untuk rumus persegi panjang. Kemudian baris kedua, saya mau masukkan variabel panjang. Panjang sama dengan float, ya, karena nanti kemungkinan bisa panjangnya contoh 10,5 cm seperti itu ya, jadi desimal. Maka saya masukkan float. Buka kurung input, buka kurung lagi kutip, kasih penjelasan, masukkan panjang titik 2. Jadi kalau yang dikutip 2 di antara kutip itu hanya teks saja untuk menjelaskan ya. Tutup kurung, lalu di belakangnya tutup kurung. Karena di depan ada 2 tutup buka kurung, maka di belakang harus diakhiri dengan 2 tutup kurung. Baris ketiga, lebar sama dengan float, sama input buka kurung kutip 2, masukkan lebar. Nah, prosesnya itu cukup mudah di program Python ini. Kita tinggal ketikkan saja luas sama dengan panjang ke lebar. Kemudian saya akan mencetak print buka kurung kutip luasnya adalah koma luasnya. Ini variabel luas di sini. Ini menjelaskan ngeprint akan mencetak variabel luas yang ada di proses di baris keempat. Sekarang kita coba program ini apakah bisa berjalan. Masukkan panjangnya 10,5. Masukkan lebarnya 20. Nah, maka di sini programnya akan menghitung ya, luasnya adalah 210. Nah, itu contoh. Program selesai. Ini program yang kita buat. Nah, ini contoh ya, masukkan panjang luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, bagaimana dengan penjelasan dari tugas yang pernah saya berikan kalian? Saya minta untuk membuat program kelulusan siswa ya. Di Edmodo minggu sebelumnya saya memberikan tugas kalian. Di sini judul programnya membuat program kelulusan siswa. Inputnya karena harus memasukkan nama siswa, lalu nanti masukkan nilai semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kalian rata-rata nilai 6 semester. Nanti outputnya apabila nilai rata-rata semester 1 sampai semester 6 lebih besar sama dengan 91, maka akan muncul sebuah keterangan, selamat, Anda dinyatakan lulus amat baik. Lalu kalau rata-ratanya lebih besar sama dengan 82, selamat, Anda dinyatakan lulus baik. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 75, keterangannya, selamat, Anda dinyatakan lulus cukup. Kemudian yang terakhir, jika nilai di bawah dari 75,
Keterangannya, maaf Anda dinyatakan tidak lulus. Bagaimana kita membuat program ini menggunakan pemrograman Python? Nah, kita coba. Ini sini sudah saya siapkan programnya. Nah, yang baris pertama selalu kita buat judul program tersebut supaya si pengguna paham bahwa ini program untuk program apa yang mau kita inputkan ya. Di sini saya buat print buka kurung kutip 2 menghitung kelulusan siswa. Baris kedua, variabel nm itu untuk nama siswa. Kalian bisa ketikkan nama, boleh nama underscore siswa, bisa. Ini saya singkat saja nm. Sama dengan str, jangan lupa, karena data yang mau kita masukkan berupa teks. Buka kurung input, buka kurung lagi, kutip 2, masukkan nama siswa. Di baris ketiga, buka kurung, masukkan nilai semester kamu. Nah, di baris ketiga ini saya hanya ingin mencetak masukkan nilai semester kamu. Jadi pertanyaan saja untuk si pengguna nanti. Lalu di baris keempat, SM1 itu variabel untuk menjelaskan semester 1. SM1 sama dengan float input kutip 2 nilai semester 1. Nah, sampai semester 6 sama untuk bahasa pemrogramannya. Kemudian di baris ke-10 itu saya mulai memproses yaitu rata-rata dari 6 semester. Rata-rata underscore rata-rata itu untuk variabelnya ya. Rata underscore rata sama dengan round. Kenapa saya menggunakan round? Round ini untuk pembulatan dari rata-rata di sana ya, di angka tersebut. Sebagai contoh ya, saya coba round ya. Print round ya, saya coba buka kurung 10.8 ya, koma 0, buka tutup kurung. Nah, saya mau pembulatan 10,8. Kita coba enter, kita coba jalankan 11 ya, ini contoh ya. Nah, round angkanya koma 0 ya, pembulatannya satu angka tidak ada angka di belakang koma. Ini rumus untuk round. Nah, kita kembali lagi seperti ini. Round buka kurung yang pertama itu untuk kurung yang di awal dan di akhir. Lalu buka kurung yang berwarna orange itu untuk buka kurung dari rumus semester 1 tambah semester 2 tambah semester 3 tambah semester 4 tambah semester 5 tambah semester 6. Buka kurung yang ketiga ini untuk pengurungan untuk semesternya dibagi dengan 6. Nah, ini tutup kurungnya di sini. Jadi kita pisahkan dulu yang jumlah penjumlahan lalu dibagi dengan angka 6 ini karena ada 6 semester. Lalu di belakang ini 0, nanti tidak ada angka di belakang koma untuk rumus round. Kemudian print. Ini hanya menjelaskan saja teks yang berwarna biru. Nilai rata-rata kamu 6 semester, nanti keluar rata-ratanya dari rumus yang sudah saya buat. Nah, kemudian di baris ke-12 saya akan bikin rumus keterangannya. Jika hasil rata-ratanya nanti lebih besar sama dengan 91, maka akan otomatis tercetak selamat Anda dinyatakan lulus amat baik. Else, kita pakai rumus if. Rumus if dan else ini harus satu baris ya. Jadi kalian bisa lihat if-nya sebelah kiri, else-nya juga sebelah kiri. Jangan lupa di else itu diakhiri dengan titik 2, kemudian di if juga sama titik 2. If yang kedua kalian harus tab ya. Kalian harus tab seperti ini untuk membedakan dengan logika yang pertama. Jadi harus di tab dulu. Rata-rata
lebih besar sama dengan 82, maka dinyatakan lulus baik. Lalu else-nya satu baris dengan if yang pertama. Kemudian logika yang ketiga, if yang ketiga, kamu tap kembali, beri jarak untuk membedakan antara if yang pertama kedua. Rata-rata lebih besar sama dengan 75, maka keterangannya nanti lulus cukup ya. Else lagi. Nah, kemudian untuk logika yang terakhir, kalian tidak perlu gunakan if kembali, tapi langsung saja. Berarti di luar dari ketiga logika yang sudah saya buat di atas, lebih besar sama dengan 91, lebih besar sama dengan 82, lebih besar sama dengan 75, maka akan tercetak tidak lulus. Berarti di bawah dari 75, kita tidak perlu menggunakan if kembali, langsung saja hasil cetaknya adalah maaf, Anda dinyatakan tidak lulus. Nah, ini program untuk menghitung kelulusan siswa dari soal yang sebelumnya saya berikan. Nah, di sini nanti kita coba program ini apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Mari kita coba play, klik segitiga. Nah, di sini di baris awal saya mengetikkan judulnya program ini supaya pengguna paham bahwa ini program untuk menghitung kelulusan siswa. Masukkan nama siswa, saya ketik saja Andi. Masukkan nilai semester kamu. Nah, ini hanya menjelaskan saja. Kemudian nilai semester satunya kita diminta. Sebagai contoh, misalnya nilainya 78, semester 2-nya 89, semester 3-nya 80, semester 4-nya 75, semester 5 86, semester 6 90. Nah, kita akan coba, kita enter. Nah, nilai rata-rata kamu 6 semester nilainya 83. Nah, selamat, Anda dinyatakan lulus baik. Kita coba lihat di program. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 82, keterangannya selamat, Anda dinyatakan lulus baik. Nah, maka program yang saya buat ini sudah benar dan penjelasannya pun benar. Nah, ini gunanya pemrograman Python untuk pembelajaran. Jadi kita bisa membuat sebuah program yang nanti otomatis hasilnya keluar sesuai dengan logika yang kita buat. Ya, sekarang kita akan coba dengan angka yang berbeda kembali. Kita akan coba lagi, kita coba kalau nilainya di bawah dari 75. Masukkan nama siswa, misalnya Budi, dan semesternya 75, semester 2-nya ya, kita buat nilai si Budi di bawah KKM. Semester 5 coba, lalu semester 6 70 kita coba. Nah, karena si Budi nilai rata-ratanya di bawah dari 75 yaitu 66, maka keterangannya maaf, Anda dinyatakan tidak lulus. Ya, sesuai dengan soal yang saya berikan, maka pemrograman yang saya buat ini sudah benar. Jika nilai rata-rata kurang dari 75, maka ada keterangan maaf, Anda dinyatakan tidak lulus. Nah, ini dari pemrograman Python kita bisa membuat sebuah program yang mudah, bisa kita gunakan langsung untuk menghitung apapun ya. Kemarin kita coba buat rumus persegi panjang, kalian tinggal inputkan saja panjangnya berapa, lebarnya berapa, otomatis program akan menghitung. Berikut juga dengan program ini. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Semoga tugas kemarin setelah melihat pembahasan ini kalian bisa lebih paham mengenai bahasa pemrograman Python. Nanti kita akan coba latihan-latihan lagi dengan soal yang berbeda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.